Kita lanjut guys, banyak kelompok telah berkumpul di pegunungan yang hijau, membentuk hamparan hitam di seluruh wilayah. Namun demikian, meskipun ada beberapa dari mereka yang hadir, tidak ada kelompok yang berani sembarangan memasuki hutan gelap yang aneh dan suram di depan mereka. Pertama, mereka semua mengambil tindakan pencegahan terhadap wilayah yang tidak dikenal ini. Kedua, kelompok yang berkumpul di sini terlalu kuat. Dari 5 akademi besar, bahkan ada 4 dari mereka yang hadir di sini. Pada saat ini, membuat diri sendiri terlihat jelas bukanlah langkah yang cerdas. Pada saat yang sama, Mu Chen membawa Luo Li dan yang lainnya menuju tempat yang tidak jauh atau dekat hutan gelap, sambil melemparkan pandangan acuh tak acuh yang menyapu dari waktu ke waktu ke arah kelompok dari 3 akademi spiritual besar lainnya. Pada saat ini, di antara berbagai kelompok yang berkumpul di sini, kelompok dari Akademi Spiritual Sein yang dipimpin oleh Xiahou jelas yang terkuat. Selain itu, grup ini juga berada di peringkat 16 besar, ditempatkan di peringkat ke-7 yang tidak rendah, dengan 2000 poin di bawah ikat pinggang mereka. Omong-omong, mereka benar-benar memenuhi syarat untuk digolongkan sebagai domba gemuk. Namun, dengan kekuatan mereka, secara alami tidak banyak kelompok kuat yang hadir dalam turnamen akademi spiritual besar yang dapat memperlakukan mereka sebagai domba gemuk. Suasana menyesakkan dan menyesakkan masih dipertahankan di kawasan ini. Namun, tidak terlalu banyak tatapan yang mengarah ke Xiahou dari Akademi Spiritual Sein. Mu Chen terus mengamati situasi dengan dingin. Di bawah banyak tatapan penuh perhatian yang samar-samar terlihat, senyum tipis muncul di sudut mulut Xiahou. Sampai sekarang, dengan 4 dari 5 akademi spiritual besar berkumpul di sini, jelas bahwa Akademi Spiritual Sein-nya masih memegang bobot dan otoritas paling besar. Meskipun ada beberapa kelompok yang hadir di wilayah ini, seharusnya tidak banyak kelompok yang berani melawan mereka. Haha, setiap orang benar-benar memiliki beberapa pesanan yang terjadi di sini. Apakah dikatakan bahwa sisa-sisa kuno ada di kedalaman hutan ini? Berbagai harta yang ada di benua hancur yang terfragmentasi ini tidak memiliki pemiliknya. Mampu mendapatkannya akan tergantung pada keberuntungan dan kemampuan seseorang. Oleh karena itu, mereka tidak akan hanya menjadi satu-satunya milik seseorang. Tidak ada pengecualian, terlepas dari seberapa kuat atau kuatnya mereka. Tiba-tiba, saat senyum muncul di sudut mulut Xiahou, suara tawa yang terdengar manis dan memikat terdengar sekaligus. Saat semua orang menoleh untuk melihat, mereka semua melihat Tang Meier dari Akademi Spiritual Myriad Phoenix memberikan tawa yang manis dan lembut. Matanya yang panjang dan sempit seperti Phoenix tampak lembab, mengeluarkan niat genit yang menyebabkan hati orang-orang melompat. Gadis ini benar-benar luar biasa. Sebuah kata samar penghargaan terdengar dalam hati Mu Chen. Setelah mendengar tentang nama Tang Meier, Mu Chen memikirkan kembali tentang Tang Qianer. Namun demikian, seharusnya tidak ada hubungan garis keturunan antara keduanya. Lagi pula, dia mengenal Tang Qianer sejak dia masih kecil. Namun dia belum pernah mendengar bahwa dia memiliki kakak perempuan sekalipun. Saat suara memikat Tang Meier terdengar, itu menyebabkan beberapa orang diam-diam mengangkat alis mereka. Dari kata-katanya, yang disebut kelompok kuat, yang dia bicarakan seharusnya adalah kelompok dari Akademi Spiritual Sein, kan? Dari kelihatannya, Akademi Spiritual Myriad Phoenix memiliki perasaan yang terjaga, melawan Akademi Spiritual Sein. Memikirkan hal ini mungkin benar. Dalam 5 akademi besar, selain Akademi Spiritual Surga Utara, yang telah tumbuh lebih lemah selama beberapa tahun terakhir, masing-masing dari yang lain memiliki satu-satunya kelebihan mereka. Jadi, tidak mudah bagi Akademi Spiritual Sein untuk menempatkan diri mereka di atas yang lain. Apakah menurut Anda apa yang saya katakan itu benar, Kapten Zhou Yuan? Kata Tang Meier sambil menyeringai ke arah kelompok dari Akademi Spiritual Bela Diri. Haha, apa yang dikatakan Kapten Meier memang benar. Sisa-sisa kuno di benua hancur ini bukanlah satu-satunya milik siapapun. Tiang gunung patah di tanganku ini tidak akan setuju dengan siapapun yang ingin melahap semuanya untuk mereka sendiri. Mendengar kata-katanya, Zhou Yuan yang kekar tertawa terbahak-bahak, sebelum memberikan jawaban yang tegas. Mendengar jawabannya, banyak kelompok yang hadir saling bertukar pandang. Mereka juga telah memahami bahwa Tang Meier dan Zhou Yuan tampaknya memperingatkan Akademi Spiritual Sein untuk tidak mencoba mengambil kepemilikan tunggal atas sisa-sisa ini.
Apakah beberapa dari kalian di sana adalah kelompok dari Akademi Spiritual Surga Utara? Tiba-tiba, Tang Meier mengangkat matanya yang indah dan menggoda dan mengarahkan pandangannya pada Mu Chen dan kelompoknya, menyapu pandangannya ke sekeliling. Dia berbicara dengan senyum manis. Bolehkah saya tahu persis siapa kapten kelompok Akademi Spiritual Surga Utara? Matanya yang indah sebagian besar tertuju pada sosok Luoli, yang menyebabkan beberapa kejutan muncul di dalam dirinya. Menjadi seorang gadis dan orang dengan bakat luar biasa, Tang Meier secara alami dapat merasakan betapa luar biasanya Luoli. Ini adalah perasaan yang hanya diketahui oleh para gadis. Namun demikian, Luoli saat ini berdiri di belakang Mu Chen, sehingga dia menatapnya. Namun, kekuatan luar yang terakhir tampaknya hanya tahap akhir tahap penyelesaian surgawi. Ini menyebabkan bahkan Tang Meier merasa agak bingung tentang situasi apa yang sebenarnya ada di kelompok Akademi Spiritual Surga Utara ini. Haha, saya Mu Chen, dan saya kapten grup ini, mohon sarannya, Kapten Meier. Sementara Tang Meier ragu, Mu Chen tersenyum tipis dan menjawab. Oh, sok muncul di mata indah Tang Meier saat dia melihat ke arah Mu Chen. Tahap akhir tahap penyelesaian surgawi benar-benar bisa menjadi kapten? Kamu adalah Mu Chen, namun, Tang Meier sepertinya memikirkan sesuatu saat matanya yang indah dengan cepat terbuka lebar saat dia menatapnya dengan heran. Mu Chen langsung melongo melihat caranya terengah-engah. Apakah Tang Meier ini mengenali saya? Ini benar-benar pertama kalinya dia melihatnya. Apakah Anda mengenal saya, Kapten Meier? Merasa ragu, Mu Chen bertanya. Hehe, tepat sekali, terlebih lagi itu adalah nama rumah tangga bagi saya. Bayangan geli muncul di mata Tang Meier yang panjang dan ramping. Saat dia dengan main-main mulai menilai Mu Chen, dia menjawab, adik perempuanku sangat merindukanmu. Selama 2 tahun terakhir, saya sudah terlalu sering mendengar nama ini. Mu Chen langsung melongo sekali lagi. Tiba-tiba, sebuah pikiran melintas di benaknya, sebelum dia berbicara kepada Tang Meier. Apakah Kapten Meier mengenal Elder Sister Qianer? Di dalam Akademi Spiritual Myriad Phoenix, satu-satunya orang yang akan dikenali oleh Mu Chen mungkin hanya Tang Qianer dan Hong Ling. Setelah mendengar kata-kata itu dari Tang Meier, jelas bahwa satu-satunya kemungkinan adalah Tang Qianer. Sepertinya kamu masih memiliki hati nurani untuk tidak membiarkan adik perempuanku mengkhawatirkanmu dengan sia-sia, jawab Tang Meier sambil tersenyum. Mu Chen menatap Luoli dengan canggung, hanya untuk menyadari bahwa yang terakhir tampaknya tidak menunjukkan rasa frustrasi padanya. Sebaliknya, dia membalas senyumannya, senyum yang tampak sangat manis. Namun, senyum manis dan indah yang jarang terlihat ini membuat hati Mu Chen bergetar. Meskipun dia berpikir untuk memberikan penjelasan tentang masalah ini, itu bukan hal yang benar untuk dilakukan dalam situasi dia saat ini. Dengan begitu banyak orang di sekitarnya, dan jelas tidak memiliki cara untuk menjelaskan hubungan antara dia dan Tang Qianer ke Tang Meier, dia hanya bisa memberikan senyum tak berdaya. Namun demikian, beberapa kecurigaan muncul di dalam hatinya. Mungkinkah Tang Qianer dan Tang Meier bersaudara? Saya belum pernah mendengar ini sebelumnya. Gadis Qianer itu sering memuji bahwa kamu adalah salah satu dari talenta yang langka di surga dan tidak ada bandingannya di bumi. Namun, dari apa yang saya lihat, Anda tampaknya tidak memiliki banyak area yang luar biasa. Namun demikian, bisa menjadi kapten grup Anda dengan ranah kultivasi Anda di tahap akhir tahap penyelesaian surgawi. Anda harus memiliki beberapa kemampuan yang sesuai dengan itu, kan? Tatapan menilai keluar dari mata indah Tang Mei ke arah Mu Chen saat dia tersenyum dan berbicara kepadanya. Kata-katanya agak lugas, nyaris tidak menyimpang dari mengatakan secara belak-belakan bahwa dia terlalu lemah. Namun, meskipun begitu, Mu Chen hanya membalas dengan senyuman, tidak memilih untuk memberikan terlalu banyak penjelasan. Baginya, kekuatan adalah sesuatu yang hanya bisa dinilai selama pertarungan, bukan dari cara seseorang mengatakannya. Hehe. Namun demikian, sepertinya nafas pikiranmu tidak buruk. Senyum memikat muncul di bibir Tang Meier saat dia berbicara dengan genit. Bolehkah saya tahu jika Kapten Mu Chen keberatan dengan pernyataan saya sebelumnya? Sambil tersenyum, Mu Chen menggelengkan kepalanya, menembak sekilas ke arah Xia Hou dan kelompoknya. Dia menjawab, apa yang dikatakan Kapten Tang Meier sangat benar. Harta karun alam semesta adalah milik mereka yang ditakdirkan untuk itu. Setiap orang memiliki kesempatan pada mereka,
dan siapapun yang mencoba mendominasi semua untuk diri mereka sendiri mungkin menyebabkan rasa sakit dan penderitaan bagi diri mereka sendiri. Mu Chen tidak menyembunyikan makna tersembunyi dalam kata-katanya. Dengan niat akademi spiritual anti-Sein yang sangat kental, dia tidak memiliki sedikit pun kesan yang baik terhadap akademi spiritual ini. Sejak awal, ketika dia berada di jalan spiritual, Ji Xuan mampu melawannya dengan mengandalkan kekuatan akademi spiritual suci. Oleh karena itu, Mu Chen tidak memiliki perasaan yang baik terhadap kelompok dari akademi spiritual Sein. Suara teriakan samar terdengar dari banyak kelompok yang hadir di wilayah tersebut, karena mereka dapat mengatakan bahwa kelompok dari 3 akademi besar mengambil tindakan pencegahan terhadap kelompok dari akademi spiritual Sein. Dari kelihatannya, meskipun kelompok dari akademi spiritual Sein kuat, mereka tidak mampu bertarung dalam situasi 1 lawan 3. Beberapa kapten saling bertukar pandang dan mendecakkan lidah saat mereka berpikir, Tang Meier ini benar-benar bukan orang yang mudah untuk dihadapi. Hanya dengan beberapa pernyataan singkat darinya, dia bisa mengumpulkan dukungan dan menekan arogansi akademi spiritual Sein. Saat suara teriakan terdengar dari banyak kelompok di sekitarnya, wajah akademi spiritual Sein menjadi gelap. Salah satu anggota bahkan mengirim tatapan dingin ke Mu Chen, sebelum berbicara dengan mencibir. Tahap akhir tahap penyelesaian surgawi belaka masih berani meledakkan suaranya di sini. Di akademi spiritual Sein kami, orang-orang yang memiliki kekuatan Anda bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam turnamen akademi spiritual besar. Meskipun kelompok dari akademi spiritual Myriad Phoenix sedikit lebih lemah dari akademi spiritual Sein, karena kekuatan tirani Tang Meier dan Zhou Yuan, anggota dari kelompok terakhir tidak membalas teguran mereka, meskipun kemarahan di hati mereka. Namun dibandingkan dengan keduanya, Mu Chen benar-benar berbeda. Tidak ada yang tahu persis mengapa kelompok seperti itu akan dikirim untuk berpartisipasi dalam turnamen akademi spiritual besar ini. Dari 5 orang dalam kelompoknya, satu-satunya yang kekuatannya patut diperhatikan adalah milik gadis itu. Adapun yang lain, mereka bahkan tidak layak untuk dilihat. Oleh karena itu, di antara 3 kelompok yang bertentangan dengan itu, Akademi Spiritual Surga Utara yang jelas-jelas tidak memiliki ancaman sama sekali. Oleh karena itu, anggota kelompok yang berbicara tidak peduli tentang wajah Mu Chen. Apa katamu? Melihat orang itu memarahi Mu Chen, wajah Su Huang dan 2 lainnya tenggelam saat mereka meraung marah. Mendengar raungan itu ke arahnya, anggota kelompok dari Akademi Spiritual Sein itu menyeringai ke arah ketiganya, karena terlalu malas untuk repot-repot berbicara kembali kepada mereka. Penghinaan memenuhi matanya saat dia berpikir, kualifikasi apa yang hanya dimiliki tahap akhir tahap penyelesaian surgawi untuk kita. Sebaliknya, Mu Chen hanya tersenyum saat dia melambaikan tangannya, menghentikan Su Huang yang marah dan 2 lainnya di jalur mereka. Saya tidak terlalu setuju dengan apa yang dikatakan Kapten Mu Chen. Pada saat ini, Xia Hou yang tampak acuh tak acuh, yang tidak mengatakan sepatah kata pun sejak dia tiba, akhirnya tersenyum tipis dan perlahan membuka mulutnya. Oh, tolong beritahu, Kapten Xia Hou, jawab Mu Chen dengan senyum tipis. Dia tahu bahwa Akademi Spiritual Sein pasti akan melakukan sesuatu dalam situasi saat ini. Jika tidak, bukankah itu menunjukkan bahwa dia takut pada 3 akademi besar lainnya yang hadir di sini? Sampai sekarang, dalam situasi saat ini, jika kesemak sudah matang untuk dipetik, Mu Chen dan kelompoknya jelas yang terlemah. Harta karun dunia bukan milik mereka yang ditakdirkan untuk mereka, tetapi untuk yang kuat. Menyilangkan jari-jarinya yang ramping, Xia Hou sedikit mengangkat kelopak matanya, sebelum berkata, jika seseorang tidak memiliki kekuatan yang cukup, apa yang disebut harta karun hanya akan menghasilkan bencana bagi dirinya sendiri. Oleh karena itu, saya harus menasihati beberapa orang bahwa jika mereka tidak memiliki tingkat kekuatan itu, mereka tidak boleh buta dan berpartisipasi untuk menghindari kehilangan nyawa kecil mereka. Tidak ada gunanya sama sekali ketika itu terjadi. Kapten Mu Chen, apakah menurut Anda apa yang saya katakan masuk akal? Pada saat ini, seluruh wilayah menjadi sunyi ketika banyak kelompok menahan napas, karena mereka samar-samar bisa merasakan sensasi belati yang ditarik dari atmosfer sekitarnya. Menatap lurus ke Xia Hou, senyum cerah muncul di wajah Mu Chen, perlahan menganggukkan kepalanya. Dia menjawab, apa yang dikatakan Kapten Xia Hou benar.
Senyum serupa muncul di wajah Xiahou saat dia dengan lembut menganggukkan kepalanya dan berkata, "Karena Kapten Mu Chen setuju denganku, aku harus mengundangmu untuk mengambil grup Akademi Spiritual Surga Utara dan pergi dari sini, karena aku percaya bahwa kamu tidak memiliki kualifikasi untuk tinggal di sini." Ketika pernyataan itu terdengar dari mulut Xiahou dengan acuh tak acuh, seluruh wilayah langsung terdiam, dengan kelopak mata beberapa kelompok sedikit berkedut sebagai tanggapan. Siapa yang mengira bahwa Xiahou yang tampak tenang ini akan menjadi begitu galak saat membuka mulutnya, sampai-sampai tidak menunjukkan sedikit pun wajah? Dengan pernyataan ini, dia benar-benar merobek wajah Mu Chen dan kelompoknya. Pada saat ini, beberapa ahli mulai bertukar pandang. Dari kelihatannya, Xiahou telah memulai serangan baliknya terhadap tindakan Tang Meier yang menyatukan Akademi Spiritual Bela Diri dan Akademi Spiritual Surga Utara. Lagi pula, dalam situasi saat ini, 3 akademi besar jelas-jelas menekan prestise kelompoknya. Menghadapi situasi seperti itu, jika Xiahou tidak melakukan sesuatu untuk mendapatkan kembali keunggulannya, itu pasti akan melemahkan ketenaran dan prestise Akademi Spiritual Sein. Karena itu, dia perlu melakukan langkah seperti itu. Meskipun budidaya Tang Meier dan Zhou Yuan tidak setara dengan dia, keduanya agak tangguh, karena mereka telah menyentuh puncak bencana energi spiritual mereka, meskipun kegagalan mereka untuk melewatinya. Namun demikian, kekuatan mereka jauh melampaui para ahli bencana tubuh manusia biasa. Jika mereka berdua berkolaborasi dan mengambil tindakan bersama, mereka akan dapat membuat beberapa penghalang baginya. Dibandingkan dengan Tang Meier dan Zhou Yuan, Mu Chen jelas tampak tidak memberikan keuntungan apapun untuk dirinya sendiri. Dengan kultivasinya di tahap akhir tahap penyelesaian surgawi, dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk mencapai level terendah untuk kelompok mereka. Oleh karena itu, dari ketiga orang ini, jika dia perlu memilih yang paling cocok untuk menjadi domba kurban, Mu Chen jelas akan menjadi pilihan terbaik. Pada saat ini, ekspresi wajah tampan Mu Chen masih tenang dan tenteram. Jelas, dia tidak merasa sedikit marah atau marah atas pernyataan Xiahou. Sebaliknya, lengkungan senyum mulai muncul di sudut mulutnya. "Haha, Kapten Xiahou, cara Anda menemukan domba kurban Anda benar-benar hebat," kata Tang Meier dengan tawa memikat, yang mengandung nada ejekan dan ejekan. Dengan tingkat kecerdasannya, bagaimana mungkin dia tidak melihat skema Xiahou, meskipun dia tidak memiliki hubungan apapun dengan Akademi Spiritual Surga Utara, karena hubungan Mu Chen dengan Tang Qianer, tidak mungkin baginya untuk menutup mata terhadap tindakan Xiahou. Mendengar kata-katanya, Xiahou hanya tersenyum tipis, sebelum melirik Mu Chen dan berkata, "Kapan Akademi Spiritual Surga Utara membutuhkan Akademi Spiritual Myriad Phoenix yang semuanya perempuan untuk melindungi kehormatan dan martabatnya?" Mulut setiap kelompok di sekitar terbuka saat mendengar kata-kata itu saat mereka berpikir, Xiahou ini benar-benar kasar. "Anda melakukan kesalahan, Kapten Xiahou. Ini hanya sesuatu yang secara alami tampak bagi orang-orang yang memiliki hubungan baik dengan orang lain," jawab Mu Chen dengan senyum tipis. "Namun, saya juga memiliki sesuatu untuk diberitahukan kepada Kapten Xiahou." Menatap Xiahou, kilau dingin mulai perlahan mengembun di dalam pupil hitamnya saat dia melanjutkan berkata, "Saya merasa bahwa Anda tidak perlu kualifikasi untuk mengatakan bahwa kami tidak memiliki kualifikasi." Saat Mu Chen mengucapkan kata-kata itu, getaran mengguncang hati beberapa kelompok, bahkan Tang Meier dan Zhou Yuan menembakkan tatapan heran ke arah Mu Chen. Jelas, tidak ada dari mereka yang membayangkan bahwa yang terakhir akan benar-benar berani menghadapi Xiahou dengan cara yang lurus. Namun demikian, ini juga menyebabkan mereka sedikit mengernyitkan dahi. Meskipun mereka tidak menyukai arogansi yang ditunjukkan oleh Akademi Spiritual Sein, sejujurnya, keduanya masih memiliki ketakutan yang ekstrim terhadap Xiahou dan kelompoknya di dalam hati mereka. Oleh karena itu, mereka tidak habis-habisan dan mencabik-cabik wajah Akademi Spiritual Sein dengan menahan diri dalam kata-kata mereka. Namun, tindakan seperti itu oleh Mu Chen tampak sedikit terlalu sembrono dan pemarah. Bagaimanapun, perbedaan dalam kekuatan kelompok mereka terlalu besar. Jika dibandingkan dengan Xiahou, begitu mereka membuat marah Xiahou, dia mungkin menyebabkan mereka membayar harga yang sangat mahal hari ini. Berlawanan dengan orang lain, Su Huang dan dua lainnya mengangkat dada mereka sambil menatap tajam ke arah Xiahou dan kelompoknya.
Meskipun mereka jelas tentang seberapa kuat dan kuat pihak lain, mereka juga memiliki Mu Chen dan Luo Li di pihak mereka. Kecakapan tempur kedua orang ini benar-benar di luar grafik. Selanjutnya, mereka bertiga memiliki pemahaman yang mendalam tentang Mu Chen, karena yang terakhir tidak akan melakukan tindakan sembrono karena dia menjadi pemarah. Dari kelihatannya, karena dia tidak berencana untuk memberikan banyak wajah kepada Xia Hou dan kelompoknya. Itu jelas berarti bahwa dia memiliki kemampuan untuk menangani pihak lain ketika mereka marah. Xia Hou dingin menatap Mu Chen untuk waktu yang lama, sebelum senyum mengejek meringkuk dari sudut mulutnya, tidak memberikan jawaban apapun. Dia dengan lembut melambaikan tangannya. Di belakang punggungnya, dua pemuda dengan wajah penuh dengan ekspresi sedingin es perlahan melangkah keluar. Sementara energi spiritual tak terbatas keluar dari tubuh mereka. Kultivasi dua orang ini adalah bencana tubuh manusia. Jika ditempatkan di kelompok akademi spiritual lainnya, mereka sudah menjadi figur setingkat kapten. Namun, dalam kelompok akademi spiritual Sein mereka hanya bisa menjadi anggota tingkat biasa. Keduanya mengirim tatapan dingin ke arah Mu Chen dan kelompoknya. Demikian pula, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dengan gerakan tubuh mereka, energi spiritual melonjak keluar dari mereka saat mereka langsung berubah menjadi dua sosok bercahaya, menembak. Dua bilah panjang muncul di tangan mereka, sebelum keduanya mengirim tebasan. Dua lampu pedang raksasa sepanjang 100 meter tersapu, membelah udara, sementara dua bekas luka pedang tanpa dasar muncul di tanah di bawah. Setelah mengambil tindakan, kedua orang itu telah mengirim langkah yang begitu sengit, jelas berencana untuk memberikan pelajaran yang baik kepada Mu Chen dan kelompoknya. Membiarkan tangannya sedikit menggantung, tidak ada satu fluktuasi pun di mata Mu Chen saat dia melihat ke arah lampu bilah yang meluncur. Pada saat ini, energi spiritual yang memancar dari tubuhnya masih tampak tenang, dengan dia tidak menunjukkan sedikit pun niat untuk menghindar atau bertahan. Pada saat lampu pedang tiba, mencapai satu kaki dari tubuh Mu Chen, Luo Li mengambil langkah kecil keluar, menggunakan pedang Luo Shen di tangannya untuk menggambar bunga pedang dan mengirimkannya. Dia memblokir kedua lampu pedang itu dengan menebasnya dengan keras seperti penghalang. Saat bilah pedang dan aura pedang bertabrakan, tatapan yang telah berkumpul dari daerah sekitarnya telah berkontraksi dengan keras, bahkan dengan wajah para ahli bencana tubuh manusia dari Akademi Spiritual Sein itu sedikit berubah. Memegang pedang di tangannya, Luo Li berdiri di depan Mu Chen. Sosoknya yang tampak indah tidak bergerak satu inci pun. Serangan gabungan dari keduanya secara tak terduga tidak dapat memberikan kerusakan padanya. Yi, cukup tangguh, mata indah Tang Meier berbinar. Itulah mengapa Mu Chen begitu tenang, dia memiliki orang yang tangguh dalam kelompoknya, dan kekuatannya mungkin tidak lebih lemah dari kita. Namun, jika dia begitu tangguh, mengapa dia membiarkan Mu Chen menjadi kapten? Kembalikan bantuan dengan bantuan, niat dingin yang samar melintas di mata Luo Li yang jernih, sebelum tiba-tiba menembak keluar di detik berikutnya, dengan pedang terkepal erat di tangannya saat dia mengirim tebasan lurus. Tidak ada lonceng dan peluit yang melekat pada tebasan pedangnya, namun aura pedang yang terpancar darinya tajam dan ganas hingga batas yang ekstrim, muncul seperti sungai keperakan yang mengalir melintasi cakrawala, membelah bahkan langit menjadi dua bagian saat cahaya pedang aura bergegas menuju dua ahli bencana tubuh manusia dari Akademi Spiritual Sein dengan kecepatan kilat. Tebasan pedang ini menyebabkan wajah keduanya sangat berubah, tidak berani menunjukkan sedikit pun pengabaian. Energi spiritual meletus dari tubuh mereka tanpa menahan diri saat mereka mencengkeram pedang panjang mereka dan dengan marah menebas. Pisau Dewa Pemecah Laut, pisau pembelah gunung. Raungan marah terdengar saat dua lampu bilah menyala mirip dengan matahari yang terik, memancarkan kecemerlangan yang menyilaukan mata, menyebabkan beberapa orang menyipitkan mata. Seperti sambaran petir, cahaya pedang aura melesat, tanpa ragu sedikit pun untuk menebas dua lampu bilah. Detik berikutnya, suara logam yang jernih bergema di cakrawala. Angin kencang yang menakjubkan mendatangkan malapetaka saat menyebar. Kejelasan dengan cepat kembali ke langit saat semua orang mengalihkan pandangan mereka ke belakang, hanya untuk melihat gadis muda itu perlahan-lahan menyarungkan pedang panjang di tangannya, menyembunyikan cahaya pedang yang sangat ganas dan tajam. Adapun dua ahli bencana tubuh manusia di hadapannya, wajah mereka menjadi pucat saat ini. Sementara ketakutan yang berdebar-debar muncul di mata mereka.
Keduanya dengan kosong melihat bilah panjang di tangan mereka. Tanpa diduga, bekas luka mengkilap muncul di permukaan kedua bilah panjang itu, yang hampir setara dengan senjata spiritual tingkat tinggi, sebelum mereka terbelah menjadi dua. Di bawah pedangnya, kolaborasi mereka telah gagal total, dengan pedang roh mereka bahkan terbelah dua. Kelompok yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya benar-benar tercengang ketika mereka melihat gadis yang anggun dan elegan itu. Mereka semua sama sekali tidak dapat membayangkan dirinya dan penampilannya yang sangat cantik dengan serangan cepat dan ganas yang dia lakukan sebelumnya. Hebat, baik Tang Meier dan Zhou Yuan memberikan pujian mereka sendiri. Meskipun budidaya Luoli belum mencapai ranah bencana energi spiritual, dia mungkin tidak jauh dari itu. Mereka berdua tidak pernah membayangkan bahwa Akademi Spiritual Surga Utara benar-benar memiliki mahasiswa baru yang tangguh di barisan mereka, sesuatu yang benar-benar mengejutkan dan membuat orang heran. Pada saat ini, wajah acuh tak acuh Xiahou akhirnya mulai perlahan menjadi gelap. Dia tidak pernah membayangkan bahwa gadis muda cantik yang berdiri di sisi Mu Chen ini benar-benar memiliki kekuatan seperti itu. Itu sebabnya Mu Chen berani memprovokasi dan menantang mereka. Itu karena kartu semacam ini di lengan bajunya. Metode yang bagus dari Akademi Spiritual Surga Utara untuk benar-benar menyembunyikan orang terkuat mereka dan membiarkan orang yang tidak berguna mengaburkan pandangan semua orang, sebelum mendapatkan hasil dari menangkap orang yang lengah. Melambaikan tangannya, Xiahou memanggil kedua anggotanya kembali, sebelum dengan dingin menatap ke arah Luoli. Pada saat ini, sinar samar kecemerlangan mulai mengembun di sekitar telapak tangannya yang seperti batu giok putih. Kali ini, dia telah membuang cukup banyak wajahnya. Karena itu, dia perlu mengambil tindakan secara pribadi. Namun, saya benar-benar ingin meminta saran tentang seberapa besar kemampuan yang dimiliki Akademi Spiritual Surga Utara Anda. Sebuah kilatan dingin melintas di mata Xiahou saat ia mengambil langkah maju. Sementara energi spiritual menakutkan menyapu keluar dari tubuhnya seperti badai. Di bawah tingkat dan kepadatan energi spiritual yang memancar darinya. Bahkan seluruh wilayah menunjukkan beberapa perubahan, jauh melebihi apapun yang dapat dilakukan oleh para ahli bencana tubuh manusia itu. Bencana energi spiritual adalah perubahan kualitatif dalam energi spiritual seseorang. Ketika seseorang melewati kesengsaraan ini, tingkat dan kepadatan energi spiritual seseorang akan jauh melampaui mereka yang hanya melewati bencana tubuh manusia mereka. Xiahou meledak dengan ledakan, dengan sosoknya berubah seperti hantu, muncul di udara tepat di depan Luoli dalam sekejap, melingkarkan jari-jarinya untuk membentuk-bentuk seperti cakar, kilau seperti batu giok melapisi ujung jarinya saat sensasi yang sangat tajam mulai memancar darinya. Tangan giok petik bintang, dengan raungan pelan, tangan putih tulang Xiahou tiba-tiba muncul untuk menembus angkasa, dengan keras mencapai Luoli dengan kecepatan yang tak terlukiskan. Menghadapi serangan seperti itu, tidak ada satupun bayangan ketakutan atau ketakutan yang muncul di mata Luoli yang seperti permata. Sebaliknya, tangan seperti batu giok yang mengepalkan pedang panjangnya mulai sedikit rileks. Merasakan Luoli menjadi benar-benar santai, kerutan muncul di wajah Xiahou. Jelas, tindakan seperti itu olehnya telah menimbulkan keraguan dalam dirinya. Namun demikian, menghadapi serangannya, dia tidak percaya bahwa gadis muda di depannya akan benar-benar berani menerima serangannya begitu saja. Saat serangan Xiahou hendak mendarat di Luoli, sudut matanya tiba-tiba berkedut saat suara mendesing yang meletus seperti guntur terdengar dengan tajam, sementara angin kencang yang menakutkan langsung menyelimutinya. Merasakan keganasan dan keganasan angin kencang, wajah Xiahou sedikit berubah saat dia menjawab dengan telapak tangan menepuk, langsung menabrak angin kencang. Saat telapak tangannya yang putih seperti batu giok menghantam angin kencang, Xiahou melihat tombak hitam panjang yang tampak berkilauan dengan busur petir di depannya. Di ujung tombak adalah seorang pemuda yang saat ini mengirimkan senyum tipis ke arahnya, yang mengandung niat dingin yang tak ada habisnya. Itu, Mu Chen, murid Xiahou tiba-tiba berkontraksi. Saat sosok Mu Chen muncul di depan pandangan Xiahou, tombak panjang berwarna hitam yang tajam telah membawa badai yang sangat ganas saat didorong ke depan dengan kecepatan kilat, menghantam langsung ke arah angin telapak tangan dari tangan Xiahou. Pada saat tumbukan, angin kencang yang luar biasa merajalela langsung tersapu seperti badai. Di bawah pengaruh angin kencang yang menakutkan, lapisan riak bahkan mulai muncul ke permukaan di ruang sekitarnya.
Saat dampak menakutkan menyapu keluar, dan baru saja akan menabrak Mu Chen, tiba-tiba, busur petir mulai berkilau di tubuhnya saat rune petir mulai muncul di dadanya. Pada saat ini, kulitnya berubah menjadi warna hitam pekat, tampak seperti logam berwarna hitam, berkilau dengan kilau destruktif yang tak tertandingi. Bertentangan dengan harapan, ketika gelombang kejut berdampak besar pada tubuh Mu Chen, suara logam meletus saat getaran mengguncangnya, meskipun dikirim mundur, tidak ada bekas luka di tubuhnya. Di depannya, sebuah getaran juga mengguncang tubuh Xia Hou. Namun demikian, alih-alih menggunakan tubuhnya untuk menahan benturan secara langsung, dia menginjak kakinya, menyebabkan energi spiritual yang sangat kuat meledak, menghantam langsung pada benturan. Bunyi gedebuk tumpul terdengar saat tubuhnya berkibar mundur. Keduanya mundur belasan meter ke belakang, sebelum akhirnya menstabilkan diri. Seluruh wilayah tenggelam dalam kesunyian yang mematikan. Wajah semua kelompok dipenuhi dengan keterkejutan yang luar biasa saat mereka melihat pemandangan di depan mereka, sementara perasaan yang tak terbayangkan membanjiri mata mereka, bahwa Mu Chen, yang berkultivasi hanya pada tahap akhir tahap penyelesaian surgawi, sebenarnya mampu bersaing langsung dengan Xia Hou, yang berkultivasi dari bencana energi spiritual. Selanjutnya, dia bahkan tidak menerima luka sama sekali. Wajah Tang Meier dan Zhou Yuan perlahan berubah serius saat mereka melihat ke arah pemuda kurus dan tampan dalam cahaya yang sama sekali baru. Keduanya tahu betapa hebatnya Xia Hou. Dengan kultivasi yang terakhir di bencana energi spiritual, dia dapat dianggap sebagai yang terbaik, bahkan dalam seluruh turnamen akademi spiritual besar. Jika mereka berdua berhadapan dalam duel 1 lawan 1 dengan Xia Hou, mereka mungkin bisa melawannya secara langsung untuk beberapa gerakan, tetapi sama sekali tidak akan memiliki peluang untuk menang. Oleh karena itu, mereka masih agak mengerikan terhadap Xia Hou. Adapun Mu Chen, dengan budidaya berada di tahap akhir tahap penyelesaian surgawi, perbedaan dengan bencana energi spiritual terlalu besar. Setelah mengamati kekuatan Luoli sebelumnya, mereka memiliki beberapa asumsi bahwa Mu Chen menjadi kapten hanya berpura-pura menyembunyikannya. Namun, dari kelihatannya, pemikiran mereka ini telah benar-benar terguncang. Pemuda ini, yang tampak dari alam kultivasi biasa, tampaknya memiliki kekuatan tempur yang sangat menakutkan. Sepertinya kami telah membuat kesalahan dalam penilaian kami. Tidak heran mengapa gadis Qianer itu begitu terpesona. Dia benar-benar memiliki beberapa kemampuan. Mengerucutkan bibir merah menggoda, Tang Meier tertawa memikat, sambil menembakkan tatapan indah penuh dengan minat yang menyapu ke sana kemari di tubuh Mu Chen. Menjilat bibirnya, Zhou Yuan menatap ke arah Mu Chen. Pada saat ini, tatapannya juga berubah menjadi agak panas terik. Sementara tangannya tidak bisa menahan untuk mengepalkan tiang logam hitamnya. Jelas, orang gila berkelahi ini juga telah terpicu dan merasa gatal untuk berkelahi. Di udara, Xia Hou melontarkan tatapan gelap ke arah Mu Chen, sebelum perlahan berkata, "Itulah mengapa kau begitu merajalela. Jadi ternyata Anda memiliki beberapa kemampuan." Mendengar itu, Mu Chen tertawa, sebelum memberikan jentikan jarinya, menyebabkan tombak panjang di tangannya menghilang. Mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Xia Hou, dia menjawab sambil tersenyum, "Saya minta maaf atas kinerja saya yang buruk. Dibandingkan dengan Kapten Xia Hou, saya masih memiliki beberapa cara untuk pergi." Pada saat ini, dia sedikit berhenti, sebelum melanjutkan dengan tawa ringan, "Sekarang, apakah Anda masih percaya bahwa kami tidak memiliki kualifikasi itu, Kapten Xia Hou?" Menembak melihat dalam-dalam ke arah Mu Chen, senyum tiba-tiba muncul di wajah Xia Hou saat dia menjawab, "Dengan kekuatanmu, jika Kapten Mu Chen tidak memiliki kualifikasi, mungkin tidak ada orang di sini yang mau." Meskipun mereka berada dalam konfrontasi langsung beberapa saat yang lalu, Xia Hou bisa merasakan kepedihan yang diberikan Mu Chen kepadanya. Meskipun dia tidak percaya bahwa yang terakhir akan benar-benar menjadi lawannya dalam pertempuran habis-habisan, ada hal-hal yang lebih penting untuk diperhatikan daripada itu. Sambil tersenyum, Mu Chen menangkupkan tangannya. Xia Hou ini benar-benar memiliki karakter, mampu mengetahui kapan harus mundur dan bersabar. Namun demikian, Mu Chen juga tahu bahwa jika dia tidak menunjukkan tingkat kekuatan itu dalam konfrontasi sebelumnya, bahwa Xia Hou mungkin tidak ragu sedikit pun untuk melepaskan pukulan mematikan untuk menempatkan dirinya sebagai domba kurban untuk dilihat semua orang. Namun, sampai sekarang, melihat bahwa kekuatan Mu Chen telah melebihi harapannya,
orang itu langsung menahan niat membunuh di matanya. Meskipun mereka adalah kelompok terkuat di wilayah ini, Xia Hou tidak memiliki kepercayaan diri untuk tidak dimanfaatkan oleh Akademi Spiritual Myriad Phoenix dan Akademi Spiritual Bela Diri setelah habis-habisan berurusan dengan Mu Chen dan kelompoknya. Oleh karena itu, Xia Hou tidak punya pilihan selain untuk sementara bertahan dengan sabar untuk sementara waktu. Namun demikian, kekuatan bencana energi spiritual benar-benar sangat kuat. Memikirkan hal ini, kerutan kecil muncul di dahi Mu Chen. Dibandingkan dengan Mo Xingtian, kekuatan Xia Hou ini tampaknya lebih tinggi dari sebelumnya. Meskipun kekuatannya saat ini jauh lebih kuat daripada ketika dia bersilangan tangan dengan Mo Xingtian saat itu, dia tidak berani menyembunyikan pengabaian atau penghinaan di dalam hatinya. Menurut perkiraannya, jika mereka terlibat dalam pertarungan tanpa batas, itu akan menghasilkan pertempuran sengit yang tidak akan kalah dengan yang dia lakukan dengan Mo Xingtian. Tatapan Mu Chen sedikit turun. Namun demikian, meskipun Xia Hou benar-benar lawan yang sulit untuk dihadapi, Mu Chen berharap bahwa yang terakhir tidak akan dengan sengaja memprovokasi dia. Jika tidak, dia tidak akan keberatan membiarkan Akademi Spiritual Sein memiliki salah satu kelompok mereka menghilang dari turnamen Akademi Spiritual besar ini. Kilatan dingin melintas di mata Mu Chen, sebelum melambaikan tangannya ke arah Luo Li, sambil berbalik dan berjalan kembali ke kelompoknya. Pada saat ini, Su Huang dan dua lainnya mengacungkan jempol ke arahnya, sementara wajah mereka dipenuhi dengan kebanggaan. Sampai sekarang, Mu Chen benar-benar layak menjadi siswa terbaik di Akademi Spiritual Surga Utara mereka. Bahkan seorang tokoh elit seperti Xia Hou benar-benar dipaksa sampai harus menyerukan gencatan senjata sementara. Di sisi mereka, kelompok dari Akademi Spiritual Desolation memiliki wajah yang penuh dengan pemujaan dan kekaguman. Meskipun mereka telah melihat Mu Chen mengambil tindakan sebelumnya untuk mengalahkan dua ahli bencana tubuh manusia dalam pertarungan 1 lawan 2, mereka tidak dapat menahan perasaan terkejut sekali lagi setelah melihat Mu Chen benar-benar dapat terlibat dalam konfrontasi langsung dengan Mu Chen, Xia Hou, yang berasal dari bencana energi spiritual. Mu Chen tertawa ke arah mereka, sebelum menyapu pandangannya ke dalam lingkaran. Pada saat ini, tidak ada lagi keraguan yang hadir dalam tatapan yang ditembakkan dari kelompok yang melayang di langit sekitarnya. Sebaliknya, saat ini di mata mereka ada beberapa nuansa pemujaan dan kekaguman. Pada saat ini, mereka semua akhirnya melihat ke arah Akademi Spiritual Surga Utara sebagai salah satu dari 5 akademi besar. Lagi pula, dari permukaan, kelompok mereka benar-benar tampak agak lemah. Saat Mu Chen menyapu pandangannya, tiba-tiba, seberkas cahaya raksasa meletus dari kedalaman hutan asal gelap, bergegas menembus awan. Sebuah aroma tampak terpancar dari dalam. Bau ini menyebabkan pikiran banyak orang bergetar. Sebelum melemparkan tatapan panas terik ke arah kedalaman hutan, memang, ada beberapa reruntuhan kuno di sana. Aroma seperti itu tampaknya disebabkan oleh harta surgawi yang berharga dan langka. Di langit, mata ribuan kelompok yang tampaknya menyala pada saat ini, sementara mereka menjilat bibir mereka dengan rakus, dengan mereka semua menjadi gelisah. Setelah mencium aroma misterius ini, Mu Chen bisa langsung merasakan tanda-tanda beberapa fluktuasi yang tampaknya muncul dalam energi spiritual di dalam tubuhnya, menyebabkan bayangan keheranan muncul di matanya. Mungkinkah benar-benar ada harta surgawi yang ada di kedalaman hutan asal gelap? Sepertinya kelompok-kelompok di sini tidak tahan lagi, kata Lin Zhou dengan suara rendah. Sampai sekarang, kelompok yang berkumpul di sini bertambah jumlahnya, mencapai tingkat di mana Xia Hou dan kelompoknya tidak dapat lagi sepenuhnya menekan mereka sendiri. Ditambah dengan tontonan saat ini, situasi saat ini akan segera lepas kendali. Mendengar kata-kata itu, Mu Chen mengangguk setuju. Pada awalnya, dia percaya bahwa situasi di sini tidak akan pernah sepenuhnya terkendali. Sampai sekarang, dengan berita tentang tempat ini yang beredar, itu bahkan lebih mustahil. Sebentar lagi, kita semua harus bersiap-siap untuk bergerak. Namun, kita harus berhati-hati, karena saya merasa ada yang tidak beres dengan tempat ini. Menembak melihat ke hutan asal gelap, Mu Chen sedikit mengernyit. Setiap kali dia melihat wilayah ini, itu selalu memberinya perasaan yang sangat tidak nyaman. Mendengar kata-katanya, semua orang menganggukkan kepala mereka, sambil mulai diam-diam berputar dan beredar di sekitar energi spiritual di dalam tubuh mereka. Reruntuhan telah dibuka, ayo pergi, ini pertama datang,
pertama dilayani untuk barang-barang tanpa pemilik seperti itu. Saat aroma yang menyebar di sekitar wilayah itu semakin tebal, ada beberapa kelompok yang akhirnya tidak dapat menahan godaan seperti itu. Saat mereka meraung, pada saat berikutnya, selusin kelompok bergegas maju, tampaknya dalam sekejap. Sangat cepat, kelompok-kelompok itu bergegas ke udara di atas hutan asal gelap. Namun, tepat pada saat mereka bergegas ke perbatasan, teriakan kaget dan keheranan tiba-tiba terdengar dari mereka saat sosok mereka turun dengan cepat. Dari kelihatannya, sepertinya wilayah itu adalah area terlarang untuk terbang. Ratusan sosok menghilang saat mereka jatuh ke hutan asal gelap. Setelah melihat ini, semua orang di sekitarnya sedikit melongo. Dari kelihatannya, seseorang tidak bisa terbang tinggi di udara di wilayah itu. Karena kamu tidak bisa terbang tinggi di sana, ayo langsung masuk. Sangat cepat, suara terdengar dari kelompok sekitarnya sekali lagi. Sebelum kelompok demi kelompok melolong, turun ke tanah, mereka menembak lurus ke arah hutan kegelapan. Haruskah kita bergerak? Tanya Su Huang dan yang lainnya dengan tidak sabar. Sebagai tanggapan, kerutan terbentuk di dahi Mu Chen, muncul seolah-olah dia merasakan sesuatu yang salah. Itu terlalu sepi, tiba-tiba, Luo Li berbicara. Ini langsung menyebabkan kejutan teror dalam hati Mu Chen, kurang dari lebih besar dari benar. Hutan ini terlalu sepi, ketika ratusan plus orang itu turun ke sana, setidaknya akan ada keributan. Mengapa tidak ada satu suara pun, kurang dari lebih besar dari perasaan seperti itu mirip dengan mereka yang dilahap pada saat mereka mendarat di hutan. Sepertinya tempat ini sangat mencurigakan, kata Mu Chen dengan ekspresi serius di wajahnya. Melihat ekspresi dan respon Mu Chen, wajah Su Huang dan yang lainnya sedikit berubah saat mereka bertanya, jadi, bagaimana sekarang, apakah kita masih akan masuk untuk mencari reruntuhan kuno? Tidak mudah menemukan reruntuhannya. Kami tidak bisa menyerah begitu saja seperti itu, jawab Mu Chen sambil menggelengkan kepalanya, melihat ke arah kelompok-kelompok yang bergegas ke hutan asal gelap yang mirip dengan sekawanan belalang. Dia berbicara dengan suara lembut, mari kita tunggu sebentar dan biarkan orang-orang ini merasakan jalannya. Lihat mereka, masih belum ada gerakan dari Xia Hou, Tang Meier dan Zhou Yuan. Menembak pandangan mereka, memang, Su Huang dan yang lainnya memperhatikan bahwa tidak ada satu inci pun gerakan dari ketiga kelompok itu. Juga, ada beberapa kelompok yang tersisa di sekitarnya, dengan semua alam kultivasi mereka cukup tinggi. Selanjutnya, mereka semua telah mempertahankan ketenangan dan alasan mereka. Sambil menyilangkan jarinya, Mu Chen melihat ke arah hutan asal gelap, bergumam, aku benar-benar ingin melihat hal-hal aneh dan aneh apa yang ada di tempat sialan ini. Saat Mu Chen dan kelompoknya menunggu dengan tenang, mereka tidak dapat menemukan banyak sosok yang tersembunyi dalam bayang-bayang di dalam hutan lebat di puncak gunung di belakang mereka. Pada saat ini, semua tatapan mereka sama-sama terfokus ke hutan asal gelap, sebelum tawa yang tidak simpatik dan seram terdengar dengan lembut. Sepertinya kita tidak menemukan tempat yang salah. Ini seharusnya menjadi hutan racun. Di zaman purbakala, benua hancur ini adalah kekuatan tingkat tuan, dengan istana kayu surgawi menjadi salah satu faksi yang hadir di sana. Sosok-sosok mulai dengan cepat melesat dari tanah di bawah, sebelum mengalir ke hutan asal gelap seperti segerombolan belalang. Saat Mu Chen dengan erat menatap ke arah hutan asal gelap, ekspresinya sedikit berubah setelah beberapa saat, ketika dia menemukan bahwa masih belum banyak keributan yang keluar dari dalam. Meskipun sejumlah besar kelompok telah masuk, ini memberinya perasaan seolah-olah hutan asal gelap ini adalah hamparan ruang yang terisolasi. Bertukar pandang dengan Luo Li, dahi Mu Chen ditutupi dengan kerutan karena situasi ini sedikit aneh dan aneh. Bersiaplah untuk pindah, semuanya, hati-hati. Setelah merenungkan dalam-dalam, Mu Chen akhirnya mengambil keputusan dan memberi isyarat dengan tangannya. Tidak ada sesuatu yang gratis yang jatuh dari langit. Jika mereka ingin mendapatkan panen yang baik dari reruntuhan kuno, mereka harus mengambil beberapa risiko. Mendengar kata-kata Mu Chen, Su Huang dan yang lainnya menganggukkan kepala mereka, sebelum mulai dengan cepat mengedarkan energi spiritual di dalam tubuh mereka, dengan Lin Zhou dan kelompoknya dengan cepat mengikutinya. Setelah mengalami kekuatan kelompok Mu Chen, mereka jelas berencana untuk tetap bersatu dan tinggal di bawah naungan perisai besar ini. Ayo pergi. Dengan pandangan sekilas,
Mu Chen dapat melihat kerusuhan yang terjadi di dalam kelompok dari 3 akademi besar lainnya karena mereka juga tidak dapat menahan ketidaksabaran mereka. Tidak lagi ragu-ragu lagi, dia menembak ke depan, mendarat di hutan asal gelap di hadapannya dalam rentang pendek selusin napas. Melihat warna hitam pekat di sekitarnya, tampak seolah-olah mereka berada di lidah iblis jahat, menyebabkan jantung orang-orang berdebar. Mengambil napas dalam-dalam, Mu Chen tidak ragu banyak. Sebelum memberikan ketukan dengan ujung kakinya, menembak langsung ke hutan seperti gumpalan asap hijau. Di belakangnya, Luo Li dan yang lainnya dengan cepat mengikuti. Saat kegelapan menyelimuti, itu melahap sosok Mu Chen, menyebabkan dia sedikit membeku. Keheningan yang dia rasakan dari belakang, bahkan dengan suara angin yang menghilang pada saat ini membuatnya merasa seolah-olah segala sesuatu di belakangnya telah lenyap, dengan seluruh wilayah di sekitarnya tampak sangat sunyi senyap. Perubahan ini menyebabkan Mu Chen merasa terkejut sejenak, sebelum menarik napas lega saat melihat Luo Li dan yang lainnya muncul di belakangnya. Sepertinya tidak ada suara yang bisa keluar setelah memasuki hutan ini, dengan suara dari luar juga tidak bisa masuk, kata Lin Zhou. Mendengar itu, Mu Chen mengangguk, menyapu pandangannya keluar. Mu Chen melihat bahwa hutan ini dipenuhi dengan pohon-pohon raksasa yang menjulang tinggi ke langit, dengan semuanya memiliki warna hitam legam. Ranting-ranting yang rimbun dan menghijau masing-masing menyelimuti keliling 100 meter, terjalin satu sama lain sampai menyembunyikan langit dan menutupi bumi. Bahkan sampai sinar matahari tidak dapat menembusnya. Oleh karena itu, tampak sangat gelap dan suram di tengah-tengah hutan ini. Tim Mu Chen yang terdiri dari 10 orang berkumpul bersama saat mereka dengan hati-hati dan perlahan berjalan di dalam hutan. Energi spiritual yang tak terbatas beriak di sekitar tubuh mereka. Angin sepoi-sepoi atau gerakan rumput akan langsung menyebabkan serangan tidak menentu untuk menembak dari mereka. Namun demikian, setelah hati-hati bergerak maju beberapa saat, Mu Chen dan tim terkejut menemukan bahwa mereka belum menerima satu serangan pun, dengan hutan ini masih tetap diam dan tidak bergerak, meskipun dedaunan dari pohon-pohon raksasa itu sangat lebat. Untuk beberapa alasan yang aneh dan misterius, mereka menyebabkan orang tidak merasakan perasaan hidup dan vitalitas. Tunggu, tiba-tiba, langkah kaki Mu Chen terhenti saat dia dengan sungguh-sungguh melihat ke depan, karena ada lusinan tulang yang secara tak terduga hadir di tanah di sana. Oh, sepertinya ada juga beberapa orang yang pernah datang ke sini sebelumnya. Melihat ke arah tulang-tulang itu, Su Huang dan yang lainnya berbicara dengan terkejut. Tidak sebelum, kerangka ini seharusnya milik kelompok yang masuk ke sini lebih awal, jawab Luo Li dengan suara lembut. Apa? Wajah Su Huang dan yang lainnya langsung berubah. Sudah berapa lama itu? Bahkan jika mereka terbunuh, kerangka mereka seharusnya bukan satu-satunya yang tersisa dari mereka, kan? Dari tampilan kerangka, semua kulit dan otot telah dihilangkan dengan bersih. Mendengar kata-katanya, Mu Chen mengangguk setuju, sambil menilai sekelilingnya. Ekspresi serius hadir di matanya saat dia berbisik, hati-hati, ada yang aneh dengan hutan ini. Sepanjang jalan, mereka belum bertemu serangan apapun, dan bahkan belum melihat bayangan seekor binatang buas pun. Hutan ini tampaknya tidak memiliki makhluk hidup di dalamnya. Namun, tulang-tulang di depan mereka dengan jelas memberitahu mereka bahwa pasti ada sesuatu yang menakutkan di dalam hutan ini. 10 orang diam-diam semakin dekat satu sama lain. Namun tidak satu pun dari mereka yang dapat menemukan bumi di bawah kaki mereka mulai sedikit bergetar. Tiba-tiba, daun hitam yang menutupi tanah berkibar saat banyak sinar cahaya hitam melesat keluar. Dengan kecepatan kilat, mereka melilit pinggang Su Huang dan Lin Zhou, menarik mereka ke udara. Perubahan mendadak dan tak terduga menyebabkan semua orang terkejut, memalingkan pandangannya. Mu Chen melihat bahwa sinar cahaya hitam itu sebenarnya adalah tanaman merambat berwarna hitam. Pada saat ini, bahkan ada darah segar yang mengalir di permukaan mereka, sebelum dimakan saat tanaman merambat menggeliat dan bergerak. Dibungkus oleh tanaman merambat, wajah Su Huang dan Lin Zhou sangat berubah. Namun demikian, tidak ada dari mereka yang terlalu bingung saat mereka mengedarkan energi spiritual mereka, mengirimkan bilah tangan yang dipenuhi dengan angin kencang dan cepat yang dengan keras menebang tanaman merambat itu. Namun, meskipun memiliki kekuatan yang cukup untuk menghancurkan dan membelah gunung, saat mendarat di tanaman merambat, bilah tangan mereka hanya mampu menyebabkan luka samar muncul. Dari kelihatannya, kemampuan pertahanan tanaman merambat ini luar biasa kuat. Tiba-tiba, paku-paku pohon hitam,
panjangnya kira-kira setengah meter, menyembul dari ujung-ujung sulur, mendesing keluar, bayangan gelap mendorong ke arah Su Huang dan Lin Zhou tanpa sedikit pun belas kasihan. Melihat ini, keterkejutan dan teror langsung membanjiri mata keduanya. Namun demikian, tepat sebelum paku pohon hitam tajam yang tak tertandingi hendak menembus tenggorokan keduanya, cahaya pedang yang sangat cepat dan ganas melesat, menyapu tanaman merambat hitam. Dengan kepulan, semuanya terpotong, menyebabkan Su Huang dan Lin Zhou jatuh ke tanah. Mereka buru-buru memanjat dan berdiri, tubuh mereka tegang dan tegang. Terima kasih. Dengan wajah pucat pasi dan jantung berdebar ketakutan, Su Huang dan Lin Zhou mengucapkan terima kasih kepada Luo Li. Luo Li hanya mengangguk kecil sambil mengepalkan pedang panjangnya. Meskipun tanaman merambat memiliki pertahanan yang menakjubkan, di bawah pedang Luo Shen, mereka tampak lemah seperti kertas. Namun demikian, mereka tidak mungkin untuk bertahan, membuat mereka sangat merepotkan. Menyapu pandangannya perlahan, Mu Chen akhirnya memfokuskan pandangannya ke arah pohon-pohon raksasa berwarna hitam itu. Detik berikutnya, matanya berkontraksi dengan marah saat dia meraung, "Hati-hati, ada yang aneh dengan pohon-pohon itu." Sama seperti raungan Mu Chen meninggalkan tenggorokannya, pohon-pohon hitam raksasa di sekitarnya, yang tidak menunjukkan sedikit pun gerakan sebelumnya, tiba-tiba mulai bergetar gila pada saat ini. Pada saat berikutnya, tanaman merambat hitam menyembunyikan langit dan menutupi bumi saat mereka melesat keluar dari pohon-pohon raksasa itu, menyelimuti Mu Chen dan tim. Warna terkuras dari wajah semua orang saat energi spiritual meletus dari tubuh mereka. Berbagai macam senjata spiritual muncul dalam sekejap, mengirimkan serangan cepat dan ganas untuk bertemu dengan tanaman merambat yang masuk yang menembaki. Memegang tombak naga iblis pemakannya, kilatan tombak menyapu, menyebabkan tanaman merambat hitam dalam radius serangannya langsung hancur dan pecah. Namun demikian, orang dalam tim 10 mereka yang memiliki waktu paling muda jelas adalah Luo Li, menjadi cepat dan ganas sampai tingkat seperti itu. Saat cahaya pedang melesat keluar dari pedang Luo Shen, tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya di jalan mereka akan terbelah, dengan area yang diiris tampak semulus cermin. Saat mereka jatuh, darah menetes dari mereka, menyebabkan lubang muncul saat mereka mengikis tanah di bawahnya. Tim membentuk lingkaran dan mereka berkumpul bersama, mengirimkan serangan tanpa batas yang sepenuhnya memblokir serangan dari tanaman merambat itu. Pada saat ini, tanah di sekitar mereka tampaknya ditutupi oleh tanaman merambat yang rusak. Namun, terlepas dari itu, serangan dari tanaman merambat itu terus berlanjut, seperti aliran sungai. Serangan seperti itu sangat menakutkan. Jika ini terus berlanjut, kita akan dikubur hidup-hidup di sini, geram Zhao Qingshan di antara giginya yang terkatup. Tanpa senjata surgawi seperti pedang Luo Shen, sangat memakan energi bagi mereka untuk memotong dan mengiris tanaman merambat itu. Jika ini terus berlanjut, mereka mungkin menghabiskan semua energi spiritual mereka dengan sangat cepat. Dan ketika mereka kehabisan energi spiritual, apa yang menunggu mereka secara alami akan menjadi hasil yang sama dengan tulang-tulang itu. "Ayo maju," Mu Chen dengan tegas meraung, sebelum membuka jalan dengan Luo Li. Saat tombak iblis dan pedang surgawi ditembakkan, mereka mengukir jalan di dalam serangan pohon anggur yang telah menyembunyikan langit dan menutupi bumi. Mengambil kesempatan ini untuk menembak, Lin Zhou dan yang lainnya mengikuti mereka dengan ketat, tidak berani tertinggal bahkan setengah langkah. Tanaman merambat yang menyembunyikan langit dan menutupi bumi telah memenuhi seluruh bentangan hutan, menggeliat dan menggeliat seperti jari, tampak seperti pemandangan yang sangat mengerikan untuk dilihat. Namun, saat Mu Chen dan tim akan meningkatkan kecepatan mereka dalam upaya untuk melarikan diri dari serangan tanaman merambat, pohon iblis hitam di sekitar mereka mulai tiba-tiba bergetar. Detik berikutnya, asap hitam mulai menyembur keluar dari belalai mereka, menyebar ke segala arah. Hati-hati, menjadi yang pertama menemukan asap hitam yang dengan cepat membanjiri, Luo Li segera mengirim cahaya pedang yang menembak. Namun kali ini, cahaya pedang hanya mampu menembus asap hitam itu, tidak mampu menghilangkan atau menghancurkannya. Melihat ini, kerutan muncul di dahi Mu Chen saat ia mengirim telapak tangan menepuk. Energi spiritual majestik membawa angin kencang tanpa batas saat melolong, mendorong asap hitam ke belakang beberapa jarak. Namun, dengan sangat cepat, itu mulai menyapu ke arah mereka sekali lagi. Sementara Mu Chen mulai terganggu oleh asap hitam itu,
Jeritan menyedihkan tiba-tiba terdengar dari belakang. Memandang sekilas, dia melihat tangan seorang anggota dari Akademi Spiritual Desolation telah bersentuhan dengan asap hitam. Detik berikutnya, tangannya mulai layu dengan kecepatan yang mencengangkan, dengan darah dan dagingnya tampak benar-benar dilahap, hanya menyisakan tulang putih botaknya. Memotong dengan pedangnya, Lin Zhou memotong lengan anggota itu, sebelum dengan cepat menariknya ke dalam lingkaran pelindung tim. Lengan yang terputus itu telah berubah menjadi tulang dalam sekejap mata, dengan semua darah dan daging di atasnya telah benar-benar lenyap. Sialan, itu racun, geram Lin Zhou sambil mengatupkan giginya. Racun ini terlalu sombong. Selanjutnya, ia memiliki kemampuan untuk menembus energi spiritual. Aku sama sekali tidak berani untuk melakukan kontak dengannya. Sepertinya kita dikelilingi oleh asap beracun itu, kata Mu Feng yang sambil tertawa pahit. Pada saat ini, tim mereka sudah berhenti. Itu karena asap beracun telah menyembunyikan langit dan menutupi bumi yang mengelilinginya. Mereka sudah berjalan ke jalan buntu, tanpa jalan maju atau mundur. Ekspresi gelap muncul di wajah Mu Chen saat dia melihat pemandangan di depannya. Setelah bergegas ke sini menuju reruntuhan kuno, setiap langkah benar-benar dipenuhi dengan bahaya yang mencengangkan. Kecerobohan sesaat dapat menyebabkan mereka menjadi pupuk bagi pohon iblis ini. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Luo Li sementara kerutan muncul di dahinya. Situasi di depan mereka tampak agak sulit. Mata Mu Chen berbinar saat dia melihat ke arah lapisan asap beracun di sekelilingnya. Tiba-tiba, sebuah pikiran muncul di benaknya saat dia mengulurkan tangan kanannya. Mengepalkan 4 jarinya yang lain, dia mengulurkan jari tengahnya, sebelum memberikan tusukan marah ke arah untayan asap beracun. Setelah melihat tindakannya, Luo Li menakutkan sampai wajah kecilnya berubah pucat pasi. Asap beracun di sekitar mereka sangat sombong, dengan konsekuensi menyentuhnya menjadi sangat parah. Namun demikian, saat dia mengulurkan tangannya untuk menghentikan Mu Chen, dia melihat, dengan heran, bahwa gumpalan asap beracun berfluktuasi, sebelum tiba-tiba tersedot ke jari tengah Mu Chen. "Apa kamu baik-baik saja?" Luo Li dengan cemas berteriak saat dia buru-buru meraih tangannya. Sambil tersenyum, Mu Chen menggelengkan kepalanya, melihat ke arah asap beracun yang tak tertandingi. Senyum tersungging dari bibirnya. Senyum ini tidak lagi mengandung ketakutan atau teror dari sebelumnya. Sebaliknya, sepertinya dia telah melihat harta karun. Asap beracun ini sangat dahsyat. Dengan itu, jari racun, miliknya yang habis selama pertempurannya dengan Mo Xingtian, dia akhirnya bisa mengisi kembali aura racunnya sekali lagi. Terima kasih telah menonton.